Saya berkuliah di IKIP PGRI Pontianak, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas C pagi semester 6. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teks persuasi. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Microteaching yang diampu oleh Bapak Haryadi, Magister Pendidikan. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan membacakan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini. Adapun kompetensi dasar pada materi ini yaitu kompetensi dasar 3.13, yaitu mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar atau dibaca. Kompetensi 3.14, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu 1. Mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang didengar dan dibaca. Yang kedua yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Mengefisienkan waktunya, saya akan memulai menjelaskan. Yang pertama yaitu pengertian teks persuasi. Teks persuasi merupakan suatu karangan yang dibuat dengan tujuan untuk mengajak, menghimbau, ataupun agar pembaca dan pendengar melaksanakannya. Adapun ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, teks persuasi digunakan untuk mengajak, menghimbau, ataupun mempengaruhi pembaca ataupun pendengar. Yang B, teks persuasi digunakan untuk meyakinkan pembaca ataupun pendengar. Yang C, teks persuasi menggunakan kata-kata ajakan seperti marilah, ayo, laksanakan, dan lain-lain sebagainya. Yang D, teks persuasi dilengkapi dengan fakta-fakta maupun data-data. Yang E, bahasa digunakan dalam teks persuasi bersifat menarik, tidak monoton, dan menggunakan bahasa yang santun. Berdasarkan fungsinya, teks persuasi dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu teks persuasi advertising, pendidikan, propaganda, dan politik. Teks persuasi advertising. Teks ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan suatu rating produk ataupun mempromosikan suatu produk baru. Berikut merupakan contoh teks persuasi advertising. Tanpa kita ketahui bahwa sabun mandi yang kita pakai sehari-hari ternyata memberi dampak negatif bagi lingkungan. Sebab di dalam sabun mandi yang kita pakai terdapat banyak bahan kimia di dalamnya. Jika zat kimiawi itu mengenai air atau tanah, maka bisa dipastikan air dan tanah tersebut akan mengalami pencemaran lingkungan. Namun Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang Anda dapat memakai sabun tanpa takut mencemari lingkungan. Purushop adalah sabun mandi yang menggunakan bahan-bahan alami sebagai bahannya. Adapun bahan-bahan tersebut antara lain minyak zaitun, minyak kelapa, dan air. Dengan begini, sabun tersebut aman dipakai tanpa menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, Purushop ini juga merupakan produk asli Indonesia, dan harganya juga terjangkau. Ayo beralihlah dari sabun konvensional ke Purushop yang ramah lingkungan dan saku Anda. Sabun ini sudah tersedia di supermarket dan pasar tradisional, sehingga Anda bisa mendapatkan sabun ramah lingkungan tersebut secara mudah. B. Teks persuasi pendidikan. Teks persuasi jenis ini digunakan untuk lembaga pendidikan ataupun sekolah
yang umumnya biasanya berisikan imbauan ataupun motivasi agar peserta didik mau menuntut ilmu setinggi-tingginya. Tidak jarang seorang guru menggunakan teks persuasi jenis ini untuk memotivasi peserta didik agar giat belajar. Berikut merupakan contoh teks persuasi pendidikan. Membaca adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Dengan membaca, ilmu dan wawasan kita akan semakin luas, sehingga kita tidak akan tertinggal oleh zaman yang semakin maju. Selain bermanfaat, membaca juga merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Membaca buku ternyata juga bisa merefresh otak kita yang tegang. Oleh karena itu, marilah menciptakan budaya membaca. Karena membaca bisa memperluas wawasan dan juga menenangkan suasana hati. Yang C. Teks persuasi propaganda. Teks ini memiliki tujuan yang sangat sederhana, yaitu untuk mengubah pola pikir pembaca ataupun pendengarnya agar percaya ataupun memiliki satu pemikiran dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Teks jenis ini sangatlah mudah ditemukan dalam surat kabar ataupun majalah yang memberikan informasi. Contoh teks persuasi propaganda. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa manusia lain. Maksud dari kalimat tersebut ialah setiap manusia hidup saling memiliki rasa ketergantungan dan membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Maka dari itu, sebagai manusia sekaligus makhluk sosial, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan antar agama, ras, dan suku. Pada dasarnya kita adalah sama, yakni anak bangsa Indonesia. Mari kita bahu-membahu dan hidup dalam kesinambungan agar tercipta Indonesia yang damai dan aman. Yang D, yaitu teks persuasi politik. Teks ini memiliki tujuan untuk mengubah ataupun mempengaruhi pola pikir pembacanya agar berpikiran sama, yaitu yang berhubungan dengan politik. Contoh teks persuasi politik. Sebentar lagi Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi yang sangat besar, yaitu memilih presiden dan wakil presiden. Partisipasi kita sangat dibutuhkan demi masa depan negara kita ini. Oleh karena itu, gunakanlah hak pilih kita, jangan sampai menjadi golput, karena itu akan merugikan bagi bangsa kita. Marilah kita sama-sama dengan mengajak seluruh orang-orang terdekat kita untuk pergi ke TPS dan memilih calon presiden kita. Ingat, 5 menit yang kita berikan untuk memilih calon presiden kita akan sangat menentukan nasib bangsa ini selama 5 tahun ke depan. Adapun poin kedua yaitu ajakan dalam teks persuasi. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa teks persuasi merupakan teks yang berupa ajakan di dalamnya. Adapun kata ajakan yang terdapat dalam teks persuasi yaitu seperti kata ayo, hindari, jangan, marilah, dan lain sebagainya, yang biasanya dikemukakan secara langsung ataupun tersurat maupun tidak langsung ataupun tersirat. Teks ini bertujuan untuk mengajak ataupun menghimbau agar pendengar melakukan sesuatu seperti apa yang dikemukakan oleh penulis. Ajakan dalam teks persuasi. Ajakan tidak hanya berupa bujukan yang ditandai dengan kata ayo dan mari, melainkan dapat juga berupa imbauan atau anjuran seperti paragraf berikut ini. Dewasa ini banyak sekali penyakit baru yang bermunculan. Hal ini dikarenakan berkurangnya sistem imun di dalam tubuh kita. Jika sistem imun di dalam tubuh melemah, maka tubuh akan mudah terserang penyakit. Selain itu, makanan-makanan yang kita konsumsi tidak lagi mengandung vitamin dan mineral yang baik. Bahkan, saat ini telah banyak penjual makanan yang tidak sehat. Terlebih lagi, dengan padatnya aktivitas membuat kita tidak memiliki waktu untuk berolahraga. Padahal olahraga sangatlah baik untuk kesehatan kita. Akibatnya, tubuh menjadi lemah sehingga mudah terjangkit virus-virus yang ada di sekitar kita. Sayangi kesehatanmu dengan mengikuti jalan 1000 langkah. D. Struktur dan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang pertama yaitu pengenalan isu, yaitu berupa pengantar ataupun penyampaian tentang dasar yang akan dijadikan sebagai suatu masalah dalam suatu tulisan. Yang B yaitu rangkaian argumen, yaitu berupa pendapat yang memperkuat pendapat penulis. Pada bagian ini juga hendaknya penulis mengemukakan beberapa fakta-fakta sebagai pendukung argumentasi. Yang C yaitu pernyataan ajakan, yang berfungsi untuk mengajak ataupun mendorong agar para pembaca ataupun pendengar
untuk melakukan sesuatu sesuai dengan ajakan yang D, yaitu penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya, yang umumnya ditandai oleh pernyataan-pernyataan seperti demikian, dengan demikian, oleh karena itu. Struktur teks persuasi. Perhatikan bagian-bagian teks persuasi di bawah ini, yaitu dengan judul Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pada teks persuasi ini terdapat 7 paragraf, yaitu paragraf pertama dan kedua yang termasuk ke dalam pengenalan isu. Sedangkan paragraf 3 dan 4 termasuk ke dalam rangkaian argumentasi, dan paragraf kelima dan 6 termasuk ke dalam pernyataan ajakan. Sedangkan paragraf ke-7 termasuk ke dalam penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Nah, pada paragraf pertama dan kedua termasuk ke dalam pengenalan isu. Hal ini dikarenakan pada paragraf tersebut berisi pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan dalam teks. Sedangkan paragraf ke-3 dan ke-4 termasuk ke dalam rangkaian argumentasi, karena pada paragraf tersebut berisikan sejumlah pendapat. Paragraf selanjutnya yaitu paragraf ke-5 dan ke-6 yang berupa pernyataan ajakan. Hal ini dikarenakan pada paragraf ke-5 dan ke-6 berisikan inti dari teks persuasi yang di dalamnya menyatakan dorongan kepada pembaca ataupun pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Baiklah, yang terakhir yaitu paragraf ke-7, yaitu berupa penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya. Pada paragraf terakhir ini termasuk ke dalam penegasan kembali. Hal ini dikarenakan pada paragraf ini berisikan penegasan kembali atas pernyataan pada paragraf sebelumnya. Adapun kaidah-kaidah kebahasaan lain yang dapat ditemukan dalam teks persuasi yaitu sebagai berikut. Yang A, yaitu menggunakan kata-kata teknis ataupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Yang B, yaitu menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Baik, sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video materi selanjutnya.